Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang soal UTBK tahun 2024 part 1 bagian soal sosiologi. Jadi langsung saja kita mulai baca soalnya. Untuk soal yang pertama, objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Di dalam masyarakat ada peristiwa yang sama mampu memunculkan fakta yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kerangka pemikiran para pengamat. Apabila terjadi kerusuhan dalam masyarakat, seseorang sosiologi memandang kerusuhan sosial A sebagai sesuatu yang terjadi karena adanya kegagalan sosialisasi hukum, B sebagai bentuk tipis pengendalian diri dari para pelaku, C suatu peristiwa terjadi karena rakyat ingin menjarah barang-barang di toko, D sebagai salah satu sarana melampiaskan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah, E suatu kegiatan yang harus dilakukan. Jadi kita pahami dulu kata kunci soalnya. Dari sini dapat kita lihat bahwa pandangan sosiologi terhadap kerusuhan yang terjadi dalam masyarakat. Kita lihat untuk yang A dulu, sebagai suatu yang terjadi karena adanya kegagalan sosialisasi hukum. Hal ini belum mendukung, namun benar jawabannya tapi belum mendukung dari pembahasan soal di atas. Jadi kita palang. Yang B sebagai bentuk tipisnya pengendalian diri dari para pelaku. Hal ini juga benar, namun juga sama belum menjawab pertanyaan di atas, di mana hal ini bentuknya masyarakat bukan individu. Yang C, suatu peristiwa terjadi karena rakyat ingin menjarah barang-barang di toko. Hal ini juga kurang mendukung, jadi juga kita palang. Kemudian yang D, sebagai satu sarana melampiaskan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini kita pending dulu, kita lihat yang E, suatu kegiatan yang harus dilakukan. Hal ini juga tidak mungkin, di mana kerusuhan bukanlah suatu kegiatan yang harus dilakukan. Jadi yang ini juga kita palang karena kurang tepat, sehingga jawaban di sini yang benar adalah D, yakni sebagai salah satu sarana melampiaskan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Di hal ini wajar dan sering terjadi dalam masyarakat. Apabila terjadi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah, maka ujung-ujungnya akan terjadi kerusuhan. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Tokoh sosiologi Auguste Comte mengemukakan ada 3 tahap perkembangan intelektual, di mana tahap terakhir adalah tahap ilmu pengetahuan positif. Dalam tahap ilmu pengetahuan positif ini, Comte mengabarkan bahwa telah terjadi hal yang positif pada industrialisasi, yaitu menimbulkan kedamaian karena dalam industrialisasi terdapat A. Kekuatan yang sulit diungkapkan, B. Manipulasi data proses produksi, C. Gejala-gejala yang nyata dan konkret, D. Penumpukan modal, E. Selalu ada konflik. Jadi kita pahami dulu bahwa soal ini yang dijelaskan tentang ada 3 tahap perkembangan intelektual, di mana tahap terakhirnya adalah pengetahuan positif. Comte ini menggambarkan bahwa telah terjadi hal yang positif pada industrialisasi yang menimbulkan kedamaian karena dalam industrialisasi terdapat. Di jawabannya kita lihat yang A, kekuatan yang sulit diungkapkan. Hal ini jelas berbeda dengan pendapat Comte. B, manipulasi data proses produksi. Ini juga bukan hal yang positif, namun menggambarkan bagian negatif. Kita palang. C, gejala yang nyata dan konkret. Untuk ini sudah tepat mendukung, namun kita periksa yang D dan E. D-nya penumpukan modal, hal ini juga menjelaskan tentang bagian negatif, jadi kita palang. Yang E, selalu ada konflik, ini juga bagian negatif, sedangkan pertanyaannya adalah hal yang positif. Jadi jawaban yang mendukung ataupun yang tepat di sini adalah C, mana jawabannya adalah gejala-gejala yang nyata dan konkret. Ini merupakan hal positif yang timbul dalam industrialisasi. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Globalisasi pada kenyataannya tidak mampu menghapus kepercayaan seseorang pada hal-hal yang non-realistis seperti tindakan mengadakan uang dan diikuti beberapa orang, menjatuhkan kedudukan orang lain, minta bantuan kekuatan gaib,
Beberapa pernyataan tersebut menunjukkan interaksi dipengaruhi faktor A. Identifikasi, B. Sugesti, C. Motivasi, D. Empati, dan E. Imitasi. Langsung saja kita jawab soalnya. Untuk jawaban nomor 3 yang benar di sini adalah B, yakni sugesti. Nah, maksud dari sugesti itu sendiri adalah pemberian pengaruh atau pandangan seseorang terhadap orang lain, sehingga orang lain tersebut akan mengikuti tanpa berpikir panjang. Sampai di sini dulu pembahasan soalnya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengikuti tes TBK tahun 2024 dan dapat lulus. Sebelumnya seperti biasa jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.